Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Halaman Rumahpedia. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun 2021 ini impian dan cita-cita kalian bisa tercapai ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya tetap menyarankan teman-teman sedulur semua untuk belajar secara langsung di petani lele yang ada di sekitar kalian. Karena jika kalian hanya menonton YouTube atau searching di Google, sama saja kalian bertemu pemula seperti saya ya teman-teman. Cuman di sini teman-teman sedulur semua jangan khawatir ya. Informasi dan ilmu yang saya bagikan sudah terbukti dan berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi di sini sebelum saya membuat video dan membagikan ilmu saya sudah mencobanya di terpal pertama saya teman-teman. Ini ya, ini kolam terpal pertama saya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas yang mungkin ya sebagian banyak petani lele pemula mungkin pastinya ada pertanyaan yang mengenai pakan lele ya teman-teman. Seperti salah satunya misalkan jam berapa idealnya kita memberikan pakan lele, berapa takaran atau berapa banyak pakan yang kita berikan untuk lele, dan juga sehari berapa kali sih idealnya kita memberikan pakan untuk lele. Dan pertanyaan yang keempat mungkin mengenai merek ya atau pelet pur apa yang saya gunakan ya. Mungkin langsung saja teman-teman ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu mengenai jam berapa sih kita memberikan pakan lele, pakan untuk lele ya. Biasanya ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau pagi hari saya memberikan pakan untuk lele itu sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Namun kalian bisa memberikan pakan lele terserah kalian mau jam 7 atau jam 8, jam 9. Di sini kita lihat kondisi luang waktu kita sendiri ya teman-teman. Misalkan kalian itu seorang pekerja yang berangkat jam 8 ya, jam 8 pagi, mungkin waktu luang kalian yang pasti itu antara jam 8 sampai jam 7 sampai jam 8 pagi ya teman-teman. Nah, disitulah waktu kalian untuk memberikan pakan ke lele di waktu pagi hari ya teman-teman. Kalian bisa memberikan pakan lelenya untuk di jam 7 pagi ya teman-teman, jam 7 sampai 8 pagi. Nah, tips dari saya untuk seterusnya kalian usahakan untuk memberi pakan itu jam 7 pagi terus ya, kedepannya itu jam 7 pagi terus. Karena seperti kita ya, jika kalian telat atau terlalu cepat memberi pakan ke lele bisa mengakibatkan mah ya. Ibaratnya kalau seperti kita manusia kan, misalkan kita makannya telat atau makannya terlalu cepat itu bisa menimbulkan sakit mah perut ya. Itu berlaku juga untuk ikan lele ya teman-teman. Jadi di sini saya menyarankan kalian untuk konsisten memberikan pakan lele setiap jam 7 pagi atau jam berapapun itu sesuai dengan luang waktu kalian. Begitu juga di sore hari ya teman-teman. Di sore hari juga kalian usahakan untuk memberikan pakan sesuai dengan luang waktu kalian dan tepat waktu ya, secara konsisten. Oke. Untuk kita beralih ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Berapa kali sih idealnya kita memberikan pakan untuk lele ini? Kebetulan di pertama kali saya budidaya ikan lele, saya kan itu ukuran bibit 4x6 ya teman-teman. Dengan jumlah bibit yang saya tebar itu sekitar 300 bibit. Waktu pertama saya memberikan pakan untuk lele itu sehari saya kasih 3 kali teman-teman, pagi, siang, sama sore hari. Namun saya perhatikan dan saya lihat ketika saya memberikan pakan lele di siang hari, ternyata keagresifan ya, kelahapan ikan lele ini tidak terlalu doyan ya teman-teman. Untuk itu saya putuskan sehari itu saya cuma beri pakan 2 kali teman-teman, di waktu pagi sama malam hari teman-teman, karena waktu saya itu luang di malam hari.
Dan lebih bagusnya ya, di sini saya menyarankan kalian untuk memberi pakan jangan sore hari, namun di malam hari setelah matahari sudah terbenam itu lebih baik, karena saya sudah uji coba dan saya sudah eksperimen memberi pakan di malam hari itu lebih baik dibandingkan waktu sore hari teman-teman. Nah jadi itu dia teman-teman, idealnya untuk sehari itu saya beri pakan 2 kali sehari. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Apa sih jenis pelet atau pur yang saya gunakan untuk memberi bibit lele, untuk memberi pakan ke lele ya? Sedikit cerita ya teman-teman. Waktu pertama saya tebar benih itu saya pertama pakai pur jenis PF 500 ya teman. Itu sangat lembut-lembut sekali. Jadi sangat cocok untuk usia lele yang baru ditebar. Nah setelah habis ya, itu saya kira-kira kurang lebih 1 kilo ya teman-teman. Saya itu beli 1 kilo PF 500 itu saya habis sekitar 15 hari. Nah ketika sudah habis saya mencoba beli pur lele dengan kode 781-2 teman-teman. Jadi itu sedikit lebih besar ya. Namun setelah saya coba berikan langsung ke lelenya, ternyata keagresifan si lele itu kurang teman-teman. Jadi terlihat seperti tidak lahap, tidak doyan teman-teman. Terus saya perhatikan dan saya analisa ya teman-teman. Ternyata si pakan lele yang 781-2 itu ternyata terlalu besar teman-teman untuk usia tebar bibit 15 hari. Jadi di sini saya menggantinya lagi teman-teman. Di sini saya mengganti dengan pur dengan kode 781-1 teman-teman. Itu lebih kecil dari yang -2 teman-teman. Dan setelah saya coba beri pakan ke lelenya dan alhamdulillah mereka balik lagi. Makanya itu sangat lahap dan saya lihat sangat doyan teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang keempat ya teman-teman. Berapa sih takaran atau berapa banyak yang perlu kita berikan untuk ikan lele ini? Nah, ini tips dari saya teman-teman. Sebenarnya untuk memberikan pakan ke lele itu saya tidak memakai takaran atau berapa banyak. Namun di sini yang saya pakai itu feeling teman-teman. Jadi yang kalian perlu itu bukan berapa banyak, namun feeling kalian yang harus kalian jalan, intinya begitulah teman-teman. Nah jadi di sini misalnya begini ya teman-teman, jika kalian memberi pakan itu tidak pakai takaran misalkan 1 gelas, 1 kepal atau berapa sebar, bukan. Namun di sini saya biasanya memberi pakan ke lele itu sedikit demi sedikit teman-teman. Saya biasanya pakai sendok ya. Saya berikan sedikit demi sedikit. Sekiranya kita lihat keagresifan si lele tersebut ketika makan ya. Misalkan kita berikan sedikit demi sedikit, ternyata si lele itu masih agresif, masih berebut makanan. Itu artinya masih kita berikan pelet itu sedikit demi sedikit ya teman. Jangan langsung banyak ya. Nah, tentu saja ketika kita memberikan pur itu ya, lama-kelamaan si lele itu kan nanti jadi kurang agresif teman-teman. Itu disebabkan karena sudah kenyang teman-teman. Nah disitulah feeling kalian harus jalan teman-teman. Ketika si lele itu sudah mulai tidak agresif ke pelet, ketika makan ya teman-teman, kalian perlu berhenti. Nah disitulah cara kerja feeling kalian teman-teman. Jadi di sini intinya kalian berikan pakan ke lele itu secukupnya, jangan terlalu banyak. Karena jika kalian memberikan pakan yang terlalu banyak dan berlebihan, nantinya kan banyak pur ya, banyak pur lele yang menggantung di dasar air. Itu nantinya akan menjadi penyakit atau tidak baik untuk benih lele tersebut teman-teman. Oke. Nah selain pakai takaran, di sini saya akan memberikan satu tips penting bagi kalian yang ingin mencoba, yang baru mulai mencoba budidaya ikan lele ya teman-teman. Tips yang kelima ini saya dapatkan langsung dari Suhu Petani Lele ya teman-teman.
dia alhamdulillah mau berbagi pengalaman dengan saya ya. Jadi yang kelima ini, kalian usahakan jangan terlalu banyak tangan yang ikut campur memberikan pakan ke lele. Jadi maksud saya begini teman-teman, biasanya kan misalkan kalian sudah memberi pakan lele di jam 8 pagi ya teman-teman, kalian sudah beri pakan dan kalian sudah memberikan mereka secukupnya ya. Namun ketika ada saudara atau teman atau lainnya, biasanya kan penasaran tuh teman-teman. Biasanya kan mereka akan mencoba memberikan pakan lagi. Nah itulah yang saya maksud, jangan terlalu banyak tangan yang memberikan yang mencoba memberikan pakan ke lele ya. Namun tetap ya, kalian boleh memberikan pakan sedikitnya. Mungkin barangkali ada teman atau saudara kalian yang penasaran ya dengan ukuran ya, karena jika seperti ini kan lelenya tidak terlihat ya. Mungkin kadang ada orang yang penasaran ingin melihat berapa sih ukurannya, kalian bisa memberikan itu sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak. Nantinya akan menjadi hal yang buruk jika terlalu banyak pur yang tersisa di air. Nah Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya tips dan pengalaman saya pribadi yang sudah terbukti dan sudah saya eksperimen secara total dan saya analisa secara total di kolam terpal pertama saya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk mencoba tips dan pengalaman saya di rumah. Jika saya berhasil, insya Allah saya doakan teman-teman juga berhasil mengikuti tips dan trik budidaya ikan lele dari saya. Oke teman-teman semua, sedulur semua, terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, dan klik tombol like. Jika ada pertanyaan lainnya mengenai budidaya ikan lele, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya kita lihat responsifnya bagaimana ke pakan yang kecil ini. Wow, bisa teman-teman lihat ya, ini benar-benar sangat lahap makannya teman-teman, mantap sekali ini. Geser, kita geser. Mantap ya teman-teman. Di sini bisa kalian perhatikan juga ya cara pemberian makannya. Ini saya sedikit demi sedikit pakai sendok ya teman-teman. Ini pakai sendok. Mereka masih lahap ya. Mereka masih agresif sama pakannya. Ya kita tambah ya. Lihat, mereka masih agresif. Berarti ini kita masih tetap beri pakannya sedikit demi sedikit. Ini usia 15 hari ya teman-teman. Jumlahnya itu saya itu per bibit kurang lebih 300 bibit. Dengan kolam ya seperti biasa pemula ya. Jadi kolamnya itu sangat kecil, 1x2 saja dengan kedalaman 50. Oke, ini sudah bisa teman-teman, coba kalian lihat ya. Ini benar-benar sangat responsif. Kita beri lagi ya. Ini masih responsif ya teman-teman. Coba kalian lihat ya. Wow. Nah, bisa kalian lihat nih. Bisa kalian perhatikan juga ya. Ini pakannya itu sudah mulai tidak langsung habis ya. Makanya itu sudah mulai pelan. Nah, di sini kita sudah mulai harus feeling kita harus mulai jalan ya. Berhentinya kapan itu? Nah, coba teman-teman lihat ya. Wow.
Kalian perhatikan ya, mereka masih mau makan, cuman lebih pelan dari yang pertama itu ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini mereka masih mau makan, cuman pelan, dan di sini sudah banyak pakan yang tersisa ya. Biasanya kalau saya teman-teman, misalkan si ikan lele ini terlihat masih mau makan dan masih tersisa banyak pakan peletnya di atas air, saya kasih 1 sendok buat ibaratnya buat cemilan gitu loh. Nah, oke, segini teman-teman, cukup ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, cara pemberian pakan saya ya, semoga bermanfaat. Oke.